Tertangkap basah suami selingkuh. Pergi kau ke neraka. Cinta terlarang ini dosa siapa? Episode 12. Oleh belajar bersama bisa. Yuk, ikuti. Как сказать тебе уйди? Istri mana yang sanggup melihat suami tercinta bercumbu mesra dengan wanita lain? Pergi kau ke neraka. Tertangkap basah suami selingkuh. Pergi kau ke neraka. Cinta terlarang ini dosa siapa? Episode 12. Genap 5 tahun Eva menjalani hidup sebagai seorang istri. Susah dan senang sudah ia lalui bersama. Eva merasa sangat bersyukur. Setelah lulus kuliah langsung mendapatkan pekerjaan yang bagus. Mimpi dulu hampir sirna tersebab jatuhnya ekonomi keluarga kini terbayar lunas menjadi kenyataan. Eva sangat mencintai suaminya sekalipun jarang di rumah. Bagaimanapun juga masih banyak di luar sana hidupnya tidak seberuntung dirinya. Pagi ini Eva terbangun terlebih dahulu daripada suaminya. Tubuhnya sedikit terasa letih akibat pergaulan rapat semalam. Eva tidak tega membangunkan suaminya yang selama ini sudah sangat keras berjuang untuk keluarga. Maafkan aku, Mas. Aku belum bisa memberimu keturunan. Mata Eva berkabut setelah meletakkan kopi di atas meja makan untuk suaminya. Hatinya gelisah. Terdengar getar gadget di sofa. Eva berjalan untuk mengambilnya. Siapa tahu ada panggilan penting. Setelah dilihatnya, ternyata hanya alarm. Selama menikah Eva tidak pernah membuka gadget suaminya. Entah kenapa pagi ini ia sangat merindukan masa-masa terindah awal pernikahan dulu. Aku sayang banget sama Mas. Eva kemudian duduk di sofa. Bibirnya menyunggingkan senyuman. Rasa sayang membawa ingatannya pada beberapa tahun yang lalu. Pernah suatu hari perjalanan dari Kudus ke Solo lewat jalur Purwodadi. Jalannya rusak parah lagi hujan deras dan karena capek dan kemalaman, mereka istirahat di SPBU. Mencari hotel jauh terpaksa istirahat dan tidur di jalan. Sedih, capek tapi itu justru momen terindah yang sulit dilupakan. Betapa Urya sangat sayang dan menjaganya. Aku tidak tahu apa jadinya tanpa dirimu, Mas. Aku sangat mencintaimu. Aku yakin suatu hari nanti bisa memberikan malaikat kecil untuk kita. Ia mulai scroll melihat galeri. Terlihat potret kebersamaan saat di Ungaran, Pantai Kartini, Tawangmangu dan banyak tempat wisata lainnya. Ternyata kamu masih menyimpannya, Mas. Eva lebih pada bicara sendiri. Betapa ia masih mengingat saat pangerannya itu menari-nari di sekitaran leher. Sungguh membuatnya melayang. Jarinya terhenti melihat folder save, salah satu aplikasi di gadget suaminya. Kenapa folder ini terkunci? Apa ada sesuatu? Eva penasaran. Asal-asalan aja memasukkan tanggal ulang tahun pernikahan sebagai password. Karena dirinya paham Urya pelupa, tapi selama ini ingat hari pernikahan. Hanya Urya yang selalu bisa membuat Eva bertahan. Urya adalah dunianya Eva. Ia suami terbaik penuh pengertian, menerima segala kekurangan dan sifat manjanya Eva. Urya adalah penyemangat hidupnya. Folder itu terbuka dan Eva menemukan sebuah kenyataan pahit dan menghancurkan segalanya. Kenyataan yang sama sekali tidak pernah Eva harapkan. Betapa menyedihkan saat kesetiaan cinta dikhianati. Remuk, kata sakit bahkan tidak mampu mengungkapkannya. Bagai dihantam godam. Hancur berkeping-keping. Tertangkap basah saat bersama istri muda bercucuran air mata menyimbahi hati yang terbakar lantaran mengetahui suami tercinta selingkuh. Ini siapa? Urya. Eva menunjukkan foto pada gadget milik suaminya itu. Jelas di sana terlihat Alena sedang bercumbu mesra dengan Urya suami yang ia sangat percayai selama ini. Seketika gadget melayang terbang menghantam dinding-dinding bisu tidak bersalah. Hancur berkerak beribu lulu mata seperti hati Eva yang terbakar amarah cemburu. Sakit, wanita bisa hidup dan setia kepada lelaki dalam keadaan apapun. Baik dalam miskin maupun kaya. Tidak peduli saat susah sekalipun. Tapi jika suaminya menikah lagi siapa yang sanggup? Eva menggigil. Tangan Urya dengan keras digigitnya seperti anjing gila kesurupan.
Gila karena cintanya telah terkoyak terserak sesakan dada. Sakit, Fa. Uria berteriak kencang dengan mendorong Eva agar terlepas dari gigitannya. Kamu sudah gila. Gila katamu. Ya gila gara-gara kamu. Suara Eva teriak lebih tinggi lagi. Gemelegar histeris dengan menjambak rambutnya sendiri. Tubuhnya gemetar. Rasanya sampai ke ubun-ubun. Dadanya sesak panas membakar. Menangis histeris guling-guling layaknya anak kecil yang marah karena minta sesuatu tidak dikabulkan. Tidak. Ia lebih parah dari itu. Uria meringis kesakitan. Wajah pucat pasi. Bukan itu yang ia takutkan. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Rahasia selama ini tersimpan rapi telah terkuak tidak terbendung lagi. Katakan siapa dia? Jawab Uria. Ya, dia juga istriku sama sepertimu. Wanita mana yang mau dimadu? Bangs. Kata-kata umpatan berhamburan begitu saja dari mulut istrinya. Eva semakin memuncak amarahnya. Meledak dahsyat. Lebih dahsyat daripada letusan gunung Merapi. Api yang membakar hatinya. Memberangus semua kesabarannya. Satu persatu benda di samping Eva dalam kamar itu semua melayang berantakan. Seperti letusan gunung Merapi. Hujan batu dan asap awan panas gelap. Segelap hati Eva. Meledak dahsyat. Meletup-letup tidak terkendali. Eva mengambil gitar kesayangan Uria. Melayang ke arah kepalanya sebelum akhirnya dengan cepat kilat ditangkis dan gitar itu mengenai tubuhnya. Remuk hancur. Sehancur rumah tangganya yang telah lama dibangun selama bertahun-tahun. Kenapa kamu marah, Fa? Bukankah agama kita mengizinkan laki-laki menikah lagi? Ya aku tahu. Bukankah aku sudah bilang dari awal kita menikah bahwa aku tidak mau dimadu? Tantang Eva dengan tatapan mata menghunjam. Sorot matanya seperti api menyala-nyala siap membakar segalanya. Apa aku salah jika ingin punya anak, Fa? Sebuah tanya melesat begitu saja dari mulut Uria tanpa merasa dosa. Panah itu menusuk hati Eva dengan racun mengoyak jiwa terlunta. Rumah tangga kapal pecah. Uria sangat paham kebahagiaan seorang wanita adalah bisa memiliki keturunan. Namun saat wanita itu mandul, hatinya begitu tipis dan mudah pecah. Istri mana yang tidak ingin hamil? Hanya mereka yang bodoh saja. 5 tahun Bahtera dibangun dengan perjuangan dan air mata kini di ujung jurang. Kini mereka terjerembab dalam jurang kehancuran yang tidak bisa dihindari lagi. Menyakitkan bila cinta dibalas dengan dusta sungguh menyakitkan. Lebih baik mati daripada hidup menanggung beban yang begitu berat. Andaikan kematian bunuh diri bukanlah sebuah dosa tentu Eva akan memilih mati. Mati, tidak. Terlalu mudah untuk Uria bisa hidup bahagia dengan wanita lain. Sementara cinta Eva menjadi dendam yang membara membakar keyakinannya. Kenapa Tuhan tidak membuat anunya? Uria bengkak. Ini tidak adil. Adakah di dunia ini yang adil? Tidak. Lalu apakah wanita tercipta hanya untuk disakiti? Bangs. Kamu Uria. Eva sudah tidak bisa terkendali lagi. Mengamuk sejadi-jadinya. Asteris jam ini masih berputar seperti biasa. Dentingan jarum jam yang berputar perlahan membuat mengantuk mendengarnya. Menunggu adalah hal yang membuat Alena resah dan tidak menentu. Alena mencoba mengabaikan denting jam dengan memutar map 3 pada ponselnya. Alunan suara lembut gama mengalun mengisi ruang kosong di otak. Lagu 1 atau 2 menemaninya menunggu telepon dari Uria. Bukannya terjaga. Alena justru semakin larut dalam lirik lagu gama tersebut hingga diambang alam mimpi sebelum suara dering ponsel membangunkannya. Ternyata orang lain. Tertera nama Kima Kasih Lama alias mantan memanggil. Itu adalah julukan yang mengganti nama aslinya Dion. Entah ada perasaan marah dan senang yang menyelimuti kepala Alena akan panggilan telepon itu dan setelah 2 panggilan tidak terjawab sebelum akhirnya. Halo. Suara di seberang mengawali pembicaraan. Iya kenapa? Sebuah jawaban dari Alena datar. Gimana nih kabarnya? Baik. Alena kemudian diam dan menyambung. Kamu gimana? Aku baik juga. Sibuk apaan nih? Nggak ada. Oh, Dia terdiam hingga beberapa detik. kamu masih kerja? Imbunnya membelah waktu. Hem. Ucap Alena singkat dengan nada terpaksa.
Ya udah, kamu istirahat ya. Selamat sore. Dion mengakhiri pembicaraan dan dengan segera Alena menutup ponsel sebelum sempat membalas ucapan salam. Menjengkelkan. Mengapa aku mengangkat telepon dari Dion? Gerutu Alena dalam hati. Lama tidak ada komunikasi setelah mereka putus. Padahal Alena sangat berharap yang menelepon adalah Urya bukan Dion. Alena merasa menyesal mengangkat telepon tersebut. Termangu menatap awan di bibir pantai. Senja setelah pulang kerja. Entah mengapa hati Alena resah tidak terkendali. Sepertinya ada sesuatu terjadi pada Urya. Meski mereka telah bergaul rapat, kenyataannya secara hukum negara belum diakui. Cinta Urya dan Alena sudah tidak bisa dibantah lagi. Kenangan indah bulan madu di Flores 1 bulan yang lalu masih tergambar jelas dalam ingatan betapa lincahnya Urya memanjakan hati Alena dengan cintanya di atas ranjang. Tapi, saat kini ia bersama Eva tanpa memberi kabar membuat hatinya sakit berkeping-keping. Alena tidak bisa membayangkan bagaimana Urya bersama Eva di atas ranjang sedangkan ia di balik kesepian. Jika seperti itu terus-menerus, Alena bisa mati berdiri merindukan Urya. Gelisah ini benar-benar membunuhnya. Istri kedua di ujung jurang. Alena adalah hatinya untuk Urya dan Eva adalah jiwanya. Tampaknya hati mati sedang tanpa jiwa juga mati. Bagaimana Urya bisa menjelaskan pada Eva? Sedangkan saat ini istrinya membencinya. Oh, itukah neraka namanya? Oh Tuhan, aku hanya ingin keturunan bukan siksaan batin seperti ini. Apa aku tidak boleh memiliki malaikat kecil? Kenapa selalu lelaki yang salah? Bagaimana mungkin Urya bisa meninggalkan Eva? Sudah terlalu banyak kenangan indah dan susah payah yang telah mereka lewati bersama. Bukankah jumlah wanita itu lebih banyak daripada laki-laki? Kenapa wanita itu serakah dan egois tidak merelakan suaminya berbagi? Padahal seharusnya kewajibannya semakin ringan. Misalnya satu ada yang bersih-bersih rumah dan yang satu ada memasak. Sudah jelas segala pekerjaan semakin ringan jika dilakukan bekerja sama. Lantas kenapa tidak mau berbagi? Di sini, di tempat ini, entah apa yang terjadi hingga sekarang jadi begini. Tidak sanggup ku mengerti dari apa yang terjadi. Hanya duduk diam membisu menyelami kalbu. Mengingat hari-hari berlalu bersama kenangan. Semua terasa begitu pilu membelenggu bagi Urya. Tanpa sadar butir-butir berhamburan air mata menetes perlahan tertahan oleh himpitan perasaan yang menyesakkan dada. Bukankah berbagi itu adalah sedekah? Sedangkan kenyataannya apakah ada wanita yang mau dimadu? Emang dasar semua wanita itu egois? Tidak, aku tidak bisa seperti ini terus. Mungkinkah Urya terlalu naif mencintai mereka berdua? Lantas kenapa ada cinta menyapa jika akhirnya hanya menyakiti? Daripada selingkuhkan lebih baik Wayu. Jawab, Urya sudah tidak bisa terkendali lagi. Apa yang akan terjadi? Next episode selanjutnya. Жила-была одна семья. Удалась звезда без конца.